Babu qaulillahi ta'ala, berfirmannya Allah Ta'ala yang maha nur siapa Allah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihu, dan janganlah menikahi kamu sekalian, dan janganlah menikahi kamu sekalian al musyrikati pada perempuan-perempuan musyrik, pada perempuan-perempuan musyrik, hatta sehingga yu'minna, iman mereka musyrik, sampai mereka mau iman. Wa amatun, dan niscaya seorang budak perempuan, dan niscaya seorang budak perempuan mu'minatun yang beriman, itu khairun, lebih baik, khairun lebih baik min musyrikatin, daripada perempuan musyrik, daripada perempuan musyrik. Walau ajabatkum, dan meskipun mengherankan atau membuat senang dia musyrikah itu kum pada kamu sekalian. Jadi meskipun perempuan musyrik itu membuat kamu takjub, membuat kamu heran, saking ya mungkin ya cantiknya, kayanya, tapi masih lebih baik perempuan iman. Wala tungihu, dan janganlah menikahkan kamu sekalian, dan janganlah menikahkan kamu sekalian berarti ya wali pada anak perempuanmu berarti, dan janganlah menikahkan kamu sekalian wali terhadap anak perempuanmu, dinikahkan al musyrikina, pada laki-laki musyrik, hatta sehingga yu'minu, beriman mereka musyrikin, sampai mereka mau iman. Wala betun, dan niscaya seorang budak laki-laki mu'minun yang beriman, niscaya budak laki-laki mu'min yang beriman itu khairun, lebih baik min musyrikin, daripada laki-laki musyrik, daripada laki-laki musyrik. Walau ajabakum, dan meskipun mengherankan dia musyrik, maksudnya laki-laki musyrik itu kepada kamu sekalian, meskipun laki-laki musyrik lebih mengherankan kalian. Ulaika, mereka itu orang-orang musyrik itu yad'una, sama mengajak mereka ilan nar, menuju neraka, pada Allah, dan Allah itu yad'u, mengajak siapa Allah ilal jannah, menuju surga, pada surga, wal maghfirah, dan pada ampunan, wal maghfirah, dan pada ini dengan izinnya Allah. Jadi mereka itu selalu mengajak menuju neraka, mengajak melanggar, sedangkan Allah itu selalu mengajak yang untuk menuju surga, ya dengan melalui aturan-aturan yang baik dari Allah itu. Wa yubayyinu, dan menjelaskan siapa Allah ayati pada ayat-ayatnya Allah. Wa yubayyinu, dan menjelaskan siapa Allah ayati pada ayat-ayatnya Allah, linasi, pada manusia. Tujuannya lalahum, agar mereka manusia, lalahum, agar mereka manusia yatadzakkarun, sama mengambil peringatan mereka. Allah selalu menjelaskan ayat-ayatnya pada manusia supaya mereka itu bisa mengambil peringatan. Nah, ayat ini yang pertama, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, itu mansuh, nasiknya surat Al-Maidah ayat 5. Jadi kalian jangan menikahi perempuan musyrik sehingga iman. Nah, itu mansuh, nasiknya surat Al-Maidah ayat 5. Kalau dari golongan ahli kitab itu secara hukum boleh, Nah, kemudian di dalam jamaah dinasihatkan orang jamaah supaya menikah dengan sesama jamaah. Karena apa? Karena orang jamaah itu pekerjaannya ngaji, ya ibadah, dididik akhlakul karimah dan sebagainya. 5 babnya tertib, mau membela, mau sambung dan sebagainya. Maka untuk menepi syarat-syarat untuk orang iman itu lebih mudah. Maka nikahlah dengan sesama jamaah. Kemudian yang kedua dijelaskan di sini, ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang musyrik itu mengajak masuk neraka. Ini bukan kok ngajaknya ayo masuk neraka, enggak begitu. Prakteknya kalau nikah dengan orang musyrik itu karena mereka nggak ibadah, nggak ngaji. Akhirnya kalau sampai perempuan jamaah, perempuan iman nikah dengan orang musyrik, waktunya ngaji
mestinya diantar untuk ngaji, nggak diantar. Untuk sambung nggak diantar, padahal rumahnya jauh dari tempat ngajinya. Lama-lama kan kita nggak ngaji, keimanan turun, kepahaman turun. Oh ternyata nggak ngaji itu enak ya, nggak ngaji itu enak. Ya akhirnya terpengaruh dengan suaminya yang musyrik itu. Nah, begitu terpengaruh ya sudah, lama-lama keimanan lepas, masuk neraka. Jadi mereka itu mengajaknya halus banget karena memang musyrik. Nah, maka dinasihat dalam jamaah, nikahlah dengan sesama jamaah yang sama-sama ngajinya, sama-sama 5 babnya, sehingga saling mengingatkan. Ini nanti malam waktunya ngaji loh deh. Oh iya mas, nanti saya siapkan. Nah itu Habis ngaji terus habis ngaji lagi ya. Mengamalkan dalil. Oh kita sudah ngaji bab oh kata Pak Saifullah ini ngaji yang kedua itu katanya ngajak jima katanya. Ya itulah ya, moga-moga Allah paling barokah. Amin. Hadatsana Qutaibatu hadatsana Laisun an Nafi'in ana Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar, karena ada dia Ibnu Umar. Idza suila, ketika ditanya siapa Ibnu Umar, an nikahin Nasroniyah, dari ada urusan menikahi perempuan Nasrani, wal Yahudiyah, dan menikahi perempuan Yahudi, kola, maka berkata siapa Ibnu Umar bahwa innallaha harramal musyrikati 'alal mu'minin. Jadi ketika Ibnu Umar ditanya masalah bagaimana menikahi perempuan Nasrani atau Yahudi, nah Ibnu Umar jawab ini, innallaha, sesungguhnya Allah harrama, telah mengharamkan siapa Allah, telah mengharamkan siapa al-musyrikati, pada perempuan-perempuan musyrik, 'alal mu'minin, bagi orang-orang iman. Jadi Ibnu Umar jawab bahwa Allah itu mengharamkan bagi orang iman menikahi perempuan-perempuan musyrik. Walalamu, dan tidak mengerti aku Ibnu Umar, walalamu, dan tidak mengetahui atau tidak mengerti aku Ibnu Umar, minal isyraki, dari apa ya, persyirikan atau kesyirikan, sayaan pada sesuatu akbar yang lebih besar, min antakula, daripada bahwa mengatakan sopal maratu, seorang perempuan, bahwa atau mengatakan Rabbuha Isa, Rabbuha, Tuhannya mar'ah itu Isa, yaitu Isa bin Maryam. Nah itu berarti kan syirik itu. Jadi Ibnu Umar ngomong, dan aku tidak ngerti, dan aku nggak ngerti sedikit pun kesyirikan yang paling pol atau yang paling besar dibandingkan seorang perempuan yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhannya. Ya itu. Nah itu kok mau dinikahi? Lah padahal menurut Ibnu Umar ini syirik yang paling pol ya orang atau perempuan yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhannya. Itu syirik pol itu. Padahal bahwa dan sedangkan Isa bin Maryam itu betul seorang hamba min ibadillah, dari beberapa hambanya Allah. Padahal Isa itu sendiri itu adalah hambanya Allah, tapi dikatakan Tuhannya. Nah, itu kan syirik itu. Ini tidak hanya sahabat Ibnu Umar saja ya, secara arti tersirat berarti Ibnu Umar melarang menikahi perempuan Nasrani maupun Yahudi. Nah, Umar bin Khattab juga sama. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang jamaahnya, para sahabat yang lain, itu menikah orang-orang ahli kitab. Termasuk ketika sahabat Hudzaifah bin Yaman itu pernah menikahi perempuan Yahudi. Oleh sahabat Umar, Khalifah Umar disuruh untuk menceraikan. Kholi sabilah, lepaskan jalannya.
Jangan diteruskan. Lah, Hudzaifah bertanya, kirim surat kepada Khalifah Umar. Fakataba ilaihi atasumu anna haram, apakah engkau menyangka ini haram? Nah, sehingga fa'ukhalli sabilaha, sehingga saya harus melepas istri saya. Nah, Umar mengatakan la azumu anna haram, saya tidak menyatakan bahwa perempuan Yahudi itu haram, walakin akhafu an ta'atul mumisat min kunna, saya khawatir kalau kamu itu yang kamu persisir adalah perempuan yang suka berzina, perempuan yang gak baik. Nah, di samping itu juga Khalifah Umar melarang itu, khawatir nanti anak-anaknya itu jatuh pada fitnah. Karena istri ketika tidak iman atau ahli kitab, kemudian dari istri itu punya anak ini cenderung dekat dengan ibunya. Ketika anak cenderung ibunya, condong pada ibunya, sementara ibunya itu nggak ngaji, nggak jamaah, nggak ibadah, nggak sholat, ya sudah, nanti anaknya juga ikut-ikutan tidak sholat. Lebih enak kok nggak sholat, nggak ngaji, nggak ibadah, ya udah. Nah, maka Khalifah Umar melarang nikah dengan perempuan ahli kitab. Nah, demikian juga sekarang ini jamaah kita dijadiati untuk menikah dengan sesama jamaah, termasuk untuk menjaga anak turun kita, supaya anak turun kita ini menjadi orang yang solih-solihah, anak yang solih-solihah, yang tertib ibadahnya, yang akhlaknya baik dan sebagainya. Nah, itu bukan berarti mengharamkan. Sama dengan orang tua melarang anaknya bilang, Pak, saya mau nikah lah. Kamu mau ngelamar siapa, Le? Saya mau ngelamar itu yang pernah tugas di sini. Orang mana itu? Orang Aceh umpama. Wah, kalau bisa jangan Aceh, terlalu jauh. Nanti kalau bapak mau nyambangi ke sana itu, waduh, umpama itu. Karena saya orang Jawa, umpama. Atau orang Amerika, terlalu jauh. Tapi kalau bagi sesama orang Aceh sama orang Aceh, bapaknya menyetujui, ya nggak apa-apa. Ini kan karena saya orang Jawa itu. Orang Jawa, saya bilang pada bapak saya, soalnya kejadian betul, saya alami betul. Waktu itu ada yang seneng sama saya. Ya, barangkali ada yang saya mungkin ikut ngaji di sini. Terus kado terucap. Lah itu, terus saya bilang pada bapak saya bilang, waduh, golek liyane sing padha jomone. Nah, itu. Lah ibaratnya seperti itu. Jadi Bapak Imam ijtihad seperti itu bukan berarti mengharamkan menikahi perempuan ahli kitab, tapi Bapak Amir menjaga jamaah supaya jamaahnya itu jodohnya ya sesama jamaah, sudah sama-sama ngajinya, menjadi perempuan yang solihah, nanti keturunannya juga lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah dibina, lebih mudah diramut, karena sama-sama ngajinya bapaknya yang mengarahkan, ibunya memperkuat, atau apalagi bapak ibunya mau baling-balingot, ya sudah saling menjaga. Gitu. Demikian, muka-muka Allah paling barokah.